Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan golongan 3 angkatan 20 kelompok 4 kelompok kecil 2 yang beranggotakan Elfa Hafijah dengan NDH 36, Dina Ulpianita dengan NDH 37, Ruswati Ulpah dengan NDH 38, Jaki Dipa Ramadhani dengan NDH 39, dan Maini Dria Astagina dengan NDH 40. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi Whole of Government atau WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Sebelum mulai menjelaskan, kami di sini akan menampilkan mind map tentang Whole of Government. Jadi, pengertian WOG atau Whole of Government sendiri adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Latar belakang Whole of Government. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya Whole of Government. Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Yang kedua, karena keberagaman bangsa Indonesia, seperti dalam hal keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang bisa menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Yang ketiga, karena perkembangan IT, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Dan yang keempat, karena faktor ego sektoral, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari nuansa kompetensi antar sektor, di mana satu sektor bisa tumbuh lebih superior dari sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, sehingga mempengaruhi jalannya proses pembangunan. Whole of Government menjadi penting karena sangat diperlukan sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Cara melaksanakan Whole of Government. Yang pertama, dengan menghilangkan sekat sektoral. Hal ini bertujuan untuk menghindari ego sektoral sehingga masing-masing sektor bisa tumbuh dan berjalan beriringan. Kemudian, melakukan integrasi melalui kerjasama antar instansi, kolaborasi, dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah, serta melakukan sinergisitas antar lembaga pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam hal pelayanan publik, harus melakukan perubahan mindset. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, penguasa berubah menjadi pelayan, wewenang berubah menjadi peranan, dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Berikut ini adalah jenis pelayanan publik yang dapat didekati dengan pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik ini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Lalu yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat Whole of Government yang pertama yaitu koherensi kebijakan, efisiensi, sharing informasi. Dan manfaat Whole Government yang kedua yaitu daya saing, lingkungan kerja baik, akuntabilitas.
Tantangan dari Whole of Government ada 3. Yang pertama, tantangan dalam kepemimpinan. Yang kedua, tantangan atas nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, tantangan dalam kapasitas SDM dan institusi. Terakhir, contoh implementasi WOG di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang pertama, aplikasi Sintar HSU, Sistem Informasi Pintar Hulu Sungai Utara. Aplikasi ini berisi informasi dan direktori seputar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aplikasi ini tersedia untuk smartphone berbasis Android. Adapun konten yang terdapat dalam aplikasi ini secara umum meliputi direktori HSU, HSU dalam angka, call center HSU, website HSU, dan berbagai media sosial HSU, yang semuanya terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Next, aplikasi Silangkar Polres HSU. Sebagai misi Polres HSU dalam memberikan pelayanan yang hebat dan sigap, maka Polres HSU meluncurkan aplikasi ini, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Layanan Gangguan Kamtibmas yang akurat dan responsif. Aplikasi ini terdiri dari fitur publik layanan meliputi panic button yang terhubung dengan GPS, laporan tentang lalu lintas, kriminal, karhutla, kamtibmas, kebakaran, dan ambulans. Pada aplikasi ini juga bisa melakukan pendaftaran SIM, pendaftaran SKCK, dan SP2HP online. Aplikasi ini juga sebagai sarana media informasi karena dapat terhubung secara langsung dengan sosial media berupa Facebook, Instagram, dan YouTube channel Hulu Sungai Utara, di mana masyarakat dapat melihat langsung kegiatan-kegiatan terkini yang dilakukan oleh Polres Hulu Sungai Utara. Demikian presentasi kami mengenai mind mapping tentang implementasi Whole of Government di era transformasi digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.